Halo marketers, di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengelola tim penjualan atau sales force. Inilah sales force management. Saya Iwan Setiawan dan ini adalah analisis. Di episode kali ini kita akan membahas bagaimana mengelola sales force yang kita miliki atau tim penjualan yang kita miliki di perusahaan. Di episode yang lalu saya membahas teknik salesmanship atau teknik bagaimana berjualan secara pribadi. Tetapi seringkali ketika kita sudah di posisi manajerial, kita tidak melakukan penjualan secara langsung, tapi kita memiliki tim yang melakukan penjualan untuk kita. Inilah yang disebut sebagai sales force management atau manajemen tim penjualan. Ada beberapa teknik dasar dari sales force management. Saya akan menggunakan inspirasi dari guru saya di Kellogg School of Management, yaitu Andy Zoltner, yang mengajarkan saya berbagai teknik sales force management yang menurut saya adalah yang terbaik di seluruh dunia. Mari kita lihat teknik-teknik yang diajarkan oleh Andy Zoltner dari Kellogg School of Management. Menurut Andy Zoltner, sales force tersebut adalah driver dari profit perusahaan. Tim penjualan adalah driver dari profit yang bisa dihasilkan oleh perusahaan. Kenapa begitu? Pertama, karena sales force tersebut melakukan aktivitas penjualan yang otomatis menciptakan pendapatan untuk perusahaan. Yang kedua, sales force itu juga merupakan elemen cost yang cukup besar dalam perusahaan. Kalau kita lihat di berbagai perusahaan, biaya sales dan marketing itu berkisar antara 10, 15, sampai 20% dari total cost yang ada. Bayangkan cost itu sangat tinggi sekali. Dan biasanya ketika elemen cost tersebut tinggi, ini sangat berpengaruh pada tingkat profit yang bisa kita dapatkan. Jadi kalau kita lihat sales force itu tidak hanya berpengaruh pada top line atau pendapatan perusahaan, tapi juga berpengaruh pada cost, sehingga otomatis berpengaruh pada bottom line atau profit dari perusahaan tersebut. Inilah kenapa sales force itu penting sekali untuk kita kelola dengan baik. Ada beberapa prinsip dasar dari sales force management. Yang pertama, prinsip yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ada sebuah chain yang berasal dari sales force driver menuju kepada result. Kalau kita lihat, biasanya perusahaan memperhatikan company result. Dan tidak hanya itu, mereka juga memperhatikan customer result. Apa yang dimaksud dengan company result? Company result ini adalah mulai dari market share, pendapatan, profit, dan sebagainya. Ini adalah hasil-hasil yang secara kuantitatif biasanya diukur untuk menentukan kesuksesan sebuah perusahaan. Kemudian ada yang namanya customer result, yaitu hasil yang terkait dengan customer. Misalnya kepuasan pelanggan, apakah mereka merupakan pelanggan yang loyal atau tidak, dan seterusnya. Biasanya dua elemen ini berkaitan satu sama lain. Apabila customer result-nya bagus, maka company result akan bagus juga. Apabila pelanggannya puas, apabila mereka loyal, maka biasanya company result pun akan bagus hasilnya. Tetapi banyak orang yang tidak memikirkan apa sebetulnya hal-hal yang bisa membuat company result dan customer result itu bagus. Yang biasa kita lihat adalah activity penjualan. Activity penjualan yang baik biasanya bisa membantu kita untuk meraih customer result yang bagus. Kalau orang sales kita melakukan aktivitas yang baik ketika mereka berinteraksi dengan pelanggan, maka mereka biasanya akan mendorong pelanggan tersebut untuk menjadi puas dan loyal kepada perusahaan kita. Dan untuk bisa melakukan aktivitas tersebut dengan baik, kita membutuhkan orang-orang yang tepat. Karena itu, pemilihan dari sales people itu sendiri menjadi penting. Tidak hanya aktivitas yang perlu kita monitor, tetapi kita juga harus memilih orang-orang yang tepat untuk bisa melakukan aktivitas tersebut dengan baik. Bagaimana caranya kita memilih orang yang tepat? Kita harus memiliki sales force driver. Ada 12 sales force driver yang akan saya bahas di episode kali ini. Sales force driver ini membentuk karakter orang yang kita butuhkan menjadi terbaik di organisasi penjualan kita.
Salesforce driver ini juga yang mendorong supaya aktivitas penjualan dilakukan secara lebih tepat. Salesforce driver ini yang ujung-ujungnya juga akan mempengaruhi company result dan customer result untuk perusahaan kita. Ada 12 Salesforce driver yang saya akan bahas di episode kali ini. Dan 12 driver ini akan saya kelompokkan ke dalam 3 kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang melingkupi sales strategy, size, structure, dan territory alignment. Ini adalah elemen-elemen strategis yang perlu kita kuasai atau kita kelola ketika mengurusi atau mengelola Salesforce yang kita miliki. Kemudian ada kelompok kedua. Kelompok ini melingkupi recruitment, retention development, sales manager, dan culture. Dan kalau kita perhatikan, elemen-elemen ini atau driver-driver ini terkait dengan pengelolaan SDM atau sumber daya manusia yang melakukan penjualan. Dan yang ketiga, kelompok ketiga, melingkupi goal setting, information, performance management, dan compensation. Kalau kita perhatikan, ini semua terkait dengan pengelolaan kinerja atau pengelolaan hasil yang kita harapkan atau kita expect dari tim penjualan kita. Inilah 3 kelompok besar dan 12 Salesforce driver yang perlu kita pahami satu persatu. Yang pertama adalah sales strategy. Sales strategy biasanya melingkupi melakukan segmentasi pasar, kemudian menentukan go-to-market strategy, bagaimana kita menjangkau target market yang sudah kita tentukan tersebut, dan terakhir adalah mendesain Salesforce yang bisa menjangkau pasar tersebut. Inilah 3 basic step dari membentuk sebuah sales strategy yang baik. Apabila kita sudah menentukan target market yang ingin kita tuju, cara kita berjualan pada target market tersebut, dan desain dari tim penjualan yang akan mentarget target market tersebut, maka yang pertama harus kita lakukan berikutnya, yaitu driver kedua adalah sizing, atau menentukan berapa sebetulnya tim penjualan yang kita butuhkan untuk melakukan penjualan di target market tersebut. Katakanlah kita memiliki 100 pelanggan yang ingin kita target. Perlu berapakah sales yang harus kita miliki untuk mentarget 100 orang tersebut? Apakah 100 orang juga sehingga rasionya 1:1? Ataukah hanya butuh 10 salesman sehingga rasionya 1:10? Masalah sizing ini adalah sesuatu yang sangat kritikal. Kenapa begitu? Karena ada sizing yang ideal untuk setiap perusahaan. Terlalu sedikit, maka kita tidak bisa menjangkau pasar secara lebih luas. Terlalu banyak, maka cost-nya terlalu tinggi, sehingga profit kita akan tergerus. Sehingga yang terbaik adalah menemukan titik optimal dari size tim penjualan kita. Apabila kita menemukan titik optimal tersebut, maka cost-nya akan merupakan di titik terbaik, dan biasanya kita bisa menjangkau pelanggan dengan cost yang terbaik. Driver yang ketiga adalah structure. Di dalam tim penjualan, structure itu dibagi ke dalam 2 elemen. Ada elemen generalis dan ada elemen spesialis. Struktur yang generalis artinya, satu tim penjualan berjualan semua produk, berjualan ke semua market, dan melakukan semua aktivitas. Ini adalah tipe salesman yang generalis, melakukan segala sesuatu. Tetapi ada juga yang disebut sebagai salesman spesialis. Mereka mengkhususkan diri. Pertama, berjualan produk tertentu saja. Kedua, mentarget market tertentu saja. Atau yang ketiga, mereka hanya melakukan aktivitas-aktivitas tertentu saja. Misalnya, mereka hanya fokus mencari pelanggan baru. Atau mereka fokus hanya melayani pelanggan lama. Ini adalah tipe-tipe salesman spesialis. Tentunya ada plus dan minus dari masing-masing karakter struktur ini. Struktur generalis tentunya cost-nya lebih rendah, karena dengan hanya orang terbatas kita melakukan banyak hal. Kelemahannya tentunya tidak fokus, sehingga banyak aktivitas tidak efektif ketika dilakukan oleh orang yang itu-itu saja. Bayangkan kalau kita memiliki struktur yang lebih spesialis, tentunya akan jauh lebih efektif, karena setiap orang akan bisa lebih fokus. Tapi kelemahannya tentunya sangat mahal, karena kalau kita mengkotak-kotakkan kekhususan atau spesialisasi dari masing-masing sales,
otomatis jumlah orang yang kita miliki harus sangat banyak. Inilah paradoks yang harus bisa kita kelola dengan baik antara struktur generalis dengan struktur spesialis. Dan banyak perusahaan yang saya tahu sebetulnya menggunakan struktur yang hybrid. Ada yang fokus pada spesialisasi tertentu, tapi ada juga yang berlaku seperti generalis sales force. Prinsip yang keempat adalah prinsip territory management. Biasanya tim sales itu masing-masing orang di-assign pada teritori tertentu. Misalnya saya di-assign ke Jabodetabek, ada rekan saya yang di-assign ke Jawa Barat, ada rekan saya yang di-assign ke Jawa Tengah, dan seterusnya. Masing-masing memiliki region, area, atau teritori yang dikhususkan hanya untuk saya. Kenapa seperti itu? Karena dengan ada teritori yang jelas, maka tidak ada cross-territory sales. Artinya, saya ketika memiliki area Jabodetabek, saya tidak boleh berjualan di ladang teman saya yang memegang Jawa Barat. Karena Jabodetabek berbatasan dengan Jawa Barat, maka teritori management ini menjadi penting untuk dikelola secara baik. Dimonitor secara rutin, sehingga tidak ada yang melanggar teritori yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tetapi masalah teritori management ini tidak hanya masalah soal lintas teritori atau mengambil haknya teritori orang lain. Tetapi seringkali teritori itu juga tidak seimbang. Bayangkan saya yang memiliki pasar Jabodetabek dibandingkan dengan rekan saya yang memegang pasar Papua. Ketika saya berjualan di pasar Jabodetabek, ini adalah pasar yang sangat basah. Karena banyak pelanggan ada di Jabodetabek, mungkin proporsi penjualan sebagian besar untuk perusahaan saya ada di pasar Jabodetabek. Dan karena Jabodetabek itu relatif lebih kecil dibandingkan Papua, maka saya dengan mudah berinteraksi dengan pelanggan saya secara rutin. Saya bisa mengunjungi mereka, saya bisa menelpon mereka setiap saat, dan seterusnya. Bandingkan dengan salesman rekan saya yang bertanggung jawab pada area Papua. Mungkin tempat pelanggannya berjauhan satu sama lain. Sehingga ketika mereka ingin berinteraksi atau mengunjungi pelanggan mereka akan men-spend banyak waktu untuk traveling. Dan bayangkan, kalau dibandingkan dengan Jabodetabek, mungkin potensi penjualannya tidak sebesar itu. Karena itulah seringkali ada inkonsistensi atau ketidakseimbangan antar teritori. Ini yang membuat seringkali banyak inefisiensi yang terjadi di organisasi. Inilah satu hal yang perlu kita kelola juga. Sebisa mungkin load dari masing-masing salesman bisa seimbang. Bagaimana caranya? Bisa dalam tanda kutip diakali dengan berbagai teknik. Salah satu yang paling lazim adalah membagi area Jabodetabek ke dalam beberapa sub-region atau sub-area atau sub-teritori. Sehingga besar dari masing-masing sub-teritori akan sama dengan satu teritori Papua yang tadi saya bahas. Mungkin Jabodetabek bisa dibagi menjadi Jabodetabek 1, Jabodetabek 2, Jabodetabek 3, dan Jabodetabek 4. Kemudian Papua sebagai satu market menjadi satu market keseluruhan. Inilah teknik territory management. Kemudian ada driver kelima, yaitu rekrutmen. Rekrutmen ini adalah salah satu driver terpenting, terutama ketika berbicara SDM. Ketika kita ingin membentuk satu tim penjualan, kita harus memastikan bahwa kita merekrut orang yang tepat. Bayangkan kalau kita merekrut orang yang salah, maka sepanjang waktu dia ada di tempat kita perlu melatih dia, perlu memanage dia dengan baik, meskipun kita memanage atau mengelola orang yang salah. Biasanya cost untuk mengelola orang yang salah jauh lebih tinggi daripada mengelola orang yang tepat. Karena itulah rekrutmen ini adalah satu step dasar yang paling penting untuk dilakukan dalam pengelolaan SDM tim penjualan. Dan biasanya banyak rekrutmen dilakukan oleh fungsi SDM atau fungsi human resources di organisasi tanpa melibatkan tim penjualan itu sendiri. Saya selalu bilang, rekruter terbaik untuk tim penjualan adalah tim penjualan Anda yang terbaik. Kalau Anda memiliki salesman atau salespeople yang bagus-bagus, tugaskan mereka untuk melakukan rekrutmen. Karena ada satu prinsip yang sangat bagus, yaitu first class recruits first class, second class recruit third class. Apa artinya? Artinya orang-orang terbaik cenderung merekrut orang-orang yang juga baik.
Orang-orang yang memiliki kemampuan bagus juga akan merekrut orang-orang yang punya kemampuan bagus. Karena mereka mengerti apa itu definisi kualitas dari sebuah tim penjualan. Dan mereka biasanya senang untuk dikelilingi dengan orang dengan kualitas yang sama dengan mereka. Bayangkan ketika yang melakukan rekrutmen adalah orang-orang yang tidak terlalu bagus melakukan penjualan. Maka mereka akan mencari orang yang mirip mereka atau mungkin yang kualitasnya jauh di bawah mereka. Sehingga second class salesman biasanya merekrut third class salesman. Salesman yang tingkatannya justru di bawah mereka. Karena biasanya second class salesman juga merasa terintimidasi kalau orang yang mereka rekrut lebih bagus dari mereka. Sehingga mereka akan merekrut yang justru kualitasnya di bawahnya mereka. Karena itulah untuk menghindari skenario buruk ini terjadi, kita harus memastikan bahwa yang melakukan rekrutmen adalah orang-orang terbaik kita. Berikan mereka kesempatan untuk melakukan rekrutmen, jangan hanya menyuruh mereka untuk melakukan penjualan saja di lapangan, tapi berikan mereka kesempatan dan waktu untuk melakukan rekrutmen untuk Anda. Driver yang keenam adalah retention dan development. Salah satu musuh terbesar dari tim penjualan adalah turnover atau banyaknya orang keluar masuk. Bayangkan kalau tim penjualan Anda silih berganti, orangnya berubah-berubah. Bagaimana perasaan pelanggan yang mereka layani? Seringkali ada ancaman juga apabila salesman Anda pindah, pelanggan Anda pun ikut pindah ke kompetitor Anda. Dan itulah yang kita coba hindari dengan melakukan driver yang keenam, yaitu retention dan development. Pastikan bahwa orang-orang terbaik Anda retain dengan baik. Jangan sampai mereka keluar dan jangan sampai mereka pindah ke kompetitor. Bagaimana cara kita memanage agar orang-orang tersebut bisa stay di tempat kita lebih lama? Kita harus mengetahui motivasi yang mereka miliki untuk bekerja dan kemudian menjaga mereka dalam hal motivasi-motivasi tersebut. Apabila itu tidak dilakukan, maka cost-nya akan sangat tinggi. Ada banyak sekali hidden cost of turnover. Apa saja elemen-elemen cost tersebut? Ada yang namanya departure cost. Cost yang keluar ketika ada orang yang keluar. Ada recruiting cost ketika kita harus merekrut orang baru. Ada onboarding cost ketika kita harus mengajari mereka hal-hal basic ketika baru masuk. Ada training cost ketika kita harus mengajarkan mereka skill-skill tertentu atau product knowledge di perusahaan kita. Dan tentunya ada opportunity cost, karena ketika orang baru ini di training, kita kehilangan waktu untuk langsung berjualan kepada target market kita. Dan tentunya ada juga elemen cost of low morale. Bayangkan kalau orangnya silih berganti, maka tidak akan terbentuk culture atau budaya perusahaan yang baik. Dan otomatis tidak akan banyak yang betah untuk bekerja di tim penjualan tersebut. Driver yang ketujuh adalah sales manager. Sales manager adalah orang kunci yang menjaga di lapangan kualitas dari tim yang mereka pegang. Kalau Anda dihadapkan pada satu pertanyaan besar, apakah Anda lebih senang pada pilihan satu, yaitu orang-orangnya biasa saja, tim penjualannya, tapi manajernya jagoan, atau manajer yang sangat ulung dalam berjualan? Atau apakah Anda lebih prefer situasi dua, di mana tim penjualannya yang hebat, tetapi sales manajernya buruk kualitasnya? Mana yang lebih baik? Biasanya banyak orang lebih memilih mendingan punya sales manager yang lebih hebat. Kenapa seperti itu? Karena sales manager ini yang akan mempengaruhi tim penjualan di bawahnya. Apabila memang sudah tidak bisa dipengaruhi, mereka bisa memecat tim penjualannya, kemudian merekrut orang yang dengan kualitas lebih baik. Intinya sales manager adalah orang kunci atau yang saya sebut sebagai first line manager. Mereka yang ada di ujung tombak memastikan bahwa di lapangan tim penjualan yang mereka kelola atau mereka pimpin melakukan penjualan dengan baik. Bandingkan dengan situasi yang kedua. Ketika salesman-nya yang bagus-bagus tapi leadernya sangat buruk kualitasnya. Apa yang akan terjadi? Orang-orang yang bekerja pada sales manager yang buruk akan cenderung untuk resign, keluar dari pekerjaan mereka. Karena mereka tidak akan bisa tahan lama bekerja pada orang yang kualitasnya buruk. Karena itulah situasi kedua ini adalah sesuatu yang harus kita hindari. Pastikan bahwa sales manager Anda berkualitas. Driver yang ke-8 adalah culture atau budaya.
Seperti kita tahu, tim sales ini adalah orang-orang yang selalu mengejar kompensasi. Dan saya selalu bilang salesman yang terbaik adalah salesman yang memang memiliki motivasi tinggi untuk mengejar kompensasi, insentif, dan komisi. Karena mereka biasanya cenderung untuk agresif sekali melakukan penjualan untuk mengejar komisi mereka, banyak orang-orang di tim penjualan menghalalkan segala cara. Untuk menjaga agar tim penjualan tetap melakukan hal-hal yang etis dalam melakukan penjualan dan tidak menghalalkan segala cara, kita harus memastikan bahwa budaya perusahaan memang cukup mumpuni untuk memastikan mereka tetap bekerja dalam koridor yang tepat. Kita tidak bisa mengawasi apa yang terjadi di lapangan secara terus-menerus dan juga secara intensif. Kita perlu memastikan bahwa memang ada budaya yang secara tidak langsung menjaga mereka untuk melakukan hal-hal yang positif dan menghindarkan hal-hal yang negatif. Driver ke-9 adalah goal setting. Ketika kita ingin mengelola kinerja tim penjualan, hal yang perlu kita lakukan pertama kali adalah menentukan target yang harus mereka capai. Ini yang disebut sebagai goal setting. Kalau target itu terlalu rendah, maka jadi meaningless. Karena mudah sekali dicapai, tidak ada motivasi ekstra untuk mengejar lebih. Tetapi bayangkan kalau targetnya ketinggian, sehingga mustahil untuk dicapai. Maka orang sudah demotivasi duluan. Mereka pikir gak akan mungkin tercapai anyway, jadi mendingan tidak usah saya kejar secara agresif. Sehingga terlalu rendah atau terlalu tinggi target itu akan buruk impact-nya terhadap kinerja dari tim penjualan. Yang terbaik adalah cukup tinggi untuk mereka mengeluarkan usaha yang ekstra, tetapi tidak terlalu tinggi sehingga itu mustahil untuk didapatkan. Berikan mereka target yang menantang, tetapi bukan target yang mustahil. Inilah prinsip dasar dari goal setting. Driver yang ke-10 adalah information. Tim penjualan membutuhkan bantuan, data-data, dan insight terhadap pasar yang harus mereka kejar. Misalnya, siapa yang harus mereka telepon, siapa yang harus mereka kunjungi, calon pelanggan mana yang merupakan target market ideal. Yang kedua, produk apa yang mereka harus jual kepada target market tersebut. Yang ketiga, apa saja aktivitas yang mereka harus lakukan kepada target market tersebut. Inilah yang kita sebut sebagai customer time. Salesman harus bisa mengalokasikan waktu untuk melakukan berbagai aktivitas yang berhubungan langsung dengan pelanggan mereka. Tapi salesman juga memiliki non-customer time. Misalnya mereka melakukan meeting, traveling, pekerjaan administratif, dan lain-lain. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada hubungannya langsung dengan berinteraksi dengan pelanggan. Tetapi setiap tim sales pasti akan melakukan aktivitas-aktivitas non-customer ini. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah mengajari mereka alokasi yang tepat. Tidak hanya mengajari mereka bagaimana mengelola waktu mereka ketika berhadapan dengan pelanggan, tetapi juga memberikan informasi kepada mereka apa batas atas dari non-customer time. Berapa banyak waktu yang harus mereka spend untuk training, meeting, dan traveling. Sehingga mereka lebih banyak waktu untuk bisa melayani pelanggan dan berjualan. Driver yang ke-11 adalah performance management. Seperti saya sampaikan di awal tadi, teritori kadang-kadang tidak seimbang. Ada teritori yang sangat basah karena pelanggannya sangat potensial, ada teritori yang sangat kering karena tidak ada pelanggan yang potensial di region atau teritori tersebut. Sehingga karena teritorinya tidak seimbang, seringkali performance dari orang-orang juga sangat tergantung pada teritorinya mereka. Jadi kalau kita lihat di berbagai kompetisi tim penjualan internal, yang menang selalu adalah orang-orang di daerah basah. Orang-orang yang bekerja di Pulau Jawa, orang-orang yang bekerja di Jabodetabek, biasanya selalu memenangkan reward untuk performance terbaik di tahun itu. Kenapa seperti itu? Karena banyak perusahaan mereward bukan performance, tapi mereward potensi teritorinya. Inilah hal yang salah. Kita tidak boleh mereward teritorinya, tapi kita mereward performance-nya. Otomatis ketika saya memiliki tim sales di daerah basah,
saya harus punya ekspektasi lebih tinggi terhadap penjualan mereka, sehingga targetnya harusnya jauh lebih tinggi. Apabila saya memiliki orang di daerah yang sangat kering, maka saya mungkin akan menurunkan target saya karena saya tidak akan punya target ambisius untuk orang tersebut. Dengan adanya goal setting yang tepat di masing-masing teritori, kita bisa memastikan bahwa performance management kita sangat ideal. Kita tidak mereward teritori, tetapi kita mereward performance dari orang tersebut. Driver yang terakhir adalah kompensasi. Ini adalah driver yang sangat powerful dalam tim penjualan. Seperti kita tahu, driver utama dari sebuah tim penjualan adalah komisi, insentif, bayaran, atau apapun istilahnya. Inilah hal-hal yang mendrive atau memotivasi tim penjualan untuk melakukan penjualan secara extra effort. Tentunya kita bisa bilang ada motivasi-motivasi lain yang non-monetary, yang mendorong tim penjualan untuk berjualan. Tetapi saya selalu bilang bahwa komisi yang sifatnya monetary inilah basic dari Salesforce Management. Profesi ini sangat terkait dengan pendapatan perusahaan. Apabila mereka bisa mendorong pendapatan perusahaan untuk terus meningkat, maka uang yang mereka dapatkan juga akan meningkat. Satu-satunya profesi yang bisa linear hubungannya antara pendapatan yang mereka bisa hasilkan untuk perusahaan dengan pendapatan yang mereka dapatkan secara pribadi hanyalah terdapat pada profesi Salesforce. Karena itu, driver kompensasi adalah driver terpenting dari 12 driver yang sudah kita bahas. Apabila kita bisa menentukan sistem kompensasi yang tepat, maka kita akan memastikan bahwa salesman kita, tim penjualan kita memiliki motivasi ekstra untuk mendorong penjualan perusahaan untuk terus meningkat. Dan otomatis juga bisa mendorong pendapatan mereka pribadi untuk juga ikut meningkat. Itulah 12 driver dari Salesforce Management. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di episode berikutnya. Apabila Anda belajar banyak dari analisis, tolong subscribe, like, dan share konten yang kami create ini. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin saya bahas di analisis, silakan tanyakan di kolom komentar.